Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Azwar Solehudin, Nuryana, dan saya sendiri yaitu Siti Marwa akan membahas materi tentang ilmu tafsir. Masuk ke materi, yaitu yang pertama ada urgensi ilmu tafsir. Tafsir termasuk disiplin ilmu Islam yang paling mulia dan luas cakupannya. Paling mulia karena kemuliaan sebuah ilmu itu berkaitan dengan materi yang dipelajarinya. Sedangkan tafsir membahas firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan paling luas cakupannya karena seorang ahli tafsir membahas berbagai macam disiplin ilmu. Dia terkadang membahas akidah, fikih, dan akhlak. Di samping itu tidak mungkin seseorang dapat memetik pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran kecuali dengan mengetahui makna-maknanya. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim berusaha mengetahui tafsir Al-Quran agar mampu mengambil manfaat darinya dan mampu mengikuti jejak salafus soleh. Yang ketiga, dengan urgensi tafsir seperti itu membawa ulama sepakat bahwa tafsir termasuk fardu kifayah dan merupakan salah satu dari 3 ilmu syariat yang paling utama setelah ilmu hadis dan ilmu fikih. Keutamaan ilmu tafsir bukan hanya karena ilmu ini membahas pokok-pokok ajaran agama yang sangat dibutuhkan, akan tetapi mempelajari ilmu ini mengandung tujuan mulia karena pokok kajiannya adalah kalamullah. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu kegunaan ilmu tafsir. Yang pertama, mampu memahami isi kandungan Al-Quran dengan baik dan benar. Yang kedua, memudahkan seseorang dalam memahami arti ayat demi ayat agar menghindari hal-hal yang menyimpang dari ajaran. Yang ketiga, mutawari atau wiroi, yaitu hati-hati dalam berbuat tentang amalan yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Yang Maha Kuasa. Yang keempat, menyingkap maksud hukum dan hikmah yang terkandung dalam Al-Quran. Yang kelima, mengambil hikmah dari isi kandungan Al-Quran yang bisa menuntun kepada kebenaran dan mengaplikasikannya ke dalam perbuatan sehari-hari. Lalu lanjut hukum mempelajari ilmu tafsir, yaitu tafsir merupakan salah satu bagian penting dalam mempelajari Al-Quran. Hukum mempelajari tafsir bagi seluruh umat wajib hukumnya. Melalui tafsir, pemahaman Al-Quran dapat disesuaikan dengan tuntutan zaman. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, wala ya'tunaka bimathalin ajli kabil haqi wa ahsana tafsiro, yang artinya tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu membawa syubhat, melainkan kami datangkan kepadamu suatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya. Quran Surat Al-Furqan ayat 33. Dari ayat tersebut bisa ditafsirkan bahwa mempelajari ilmu tafsir sangatlah wajib, karena dengan mempelajari ilmu tafsir membuat manusia bisa menilai atau merasakan hal yang benar dan baik penjelasannya atau sebaliknya. Sebab untuk mencapai kesempurnaan kehidupan harus berjalan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Lalu keutamaan ilmu tafsir. Yang pertama, materi ilmu tafsir adalah materi pelajaran yang paling mulia. Yang kedua, mempelajari tafsir Al-Quran adalah jenis mempelajari Al-Quran yang paling mulia. Yang ketiga, ancaman bagi orang yang tidak mentadaburi Al-Quran adalah akan dikunci hatinya. Yang keempat, mempelajari tafsir Al-Quran sebagai sebab terhindar dari kesesatan di dunia dan tercapai kebahagiaan di akhirat. Yang kelima, mempelajari tafsir Al-Quran adalah salah satu tujuan diturunkannya Al-Quran. Yang keenam, kesempurnaan agama dan dunia seseorang didapatkan dengan mengetahui tafsir kitabullah dan mengamalkannya. Yang ketujuh, mempelajari tafsir Al-Quran adalah sebab yang besar didapatkannya kelezatan dalam membacanya. Lalu apa saja syarat-syarat untuk menjadi penafsir itu? Yang pertama, sehat akidah. Yang kedua, terbebas dari hawa nafsu. Yang ketiga, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Yang keempat, menafsirkan Al-Quran dengan As-Sunnah. Yang kelima, merujuk kepada perkataan sahabat. Yang keenam, merujuk kepada perkataan tabi'in. Yang ketujuh, menguasai ilmu bahasa Arab. Yang kedelapan, menguasai ilmu yang terkait dengan ilmu tafsir. Yang kesembilan, pemahaman yang mendalam. Lalu materi selanjutnya, yaitu sejarah perkembangan ilmu tafsir, akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Azwar Solehudin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azwar Solehudin. Saya akan membahas tentang sejarah perkembangan ilmu tafsir. Periode pertama, zaman Rasulullah SAW dan sahabat. Rasulullah SAW menyampaikan, menerangkan, dan menjelaskan isi Al-Quran.
Jika ada di antara para sahabat yang berselisih atau tidak mengerti mengenai kandungan Al-Quran, mereka merujuk langsung kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengenal makna sebuah ayat Al-Quran sekaligus penjelasannya. Keistimewaan tafsir pada zaman Rasulullah dan para sahabat. 1. Al-Quran tidak ditafsirkan secara keseluruhan, tetapi hanya sebagian saja. Yang kedua, sedikitnya perbedaan pendapat di antara para sahabat dalam memahami makna-makna Al-Quran. Para sahabat merasa cukup puas dan makna yang global. Yang ketiga, mencukupkan dengan penjelasan bertumbuh kepada makna kebahasaan. Yang keempat, amat sedikit istinbat terhadap hukum-hukum fiqh dan sama sekali tidak ada tafsir madhabi atau aliran tertentu. Yang kelima, belum ada proses pembukuan tafsir. Yang keenam, menjadikan tafsir sebagai bagian daripada hadis. Sejarah perkembangan ilmu tafsir periode kedua, yaitu masa tabi'in. Setelah generasi sahabat, para tabi'in menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, hadis Nabi, dan pendapat para sahabat. Selain itu, baru mereka mengembangkan penafsiran sendiri berdasarkan ijtihad. Karakteristik yang paling penting pada tafsir era ini adalah bahwa tafsir pada periode ini mulai mengalami hal-hal berikut. 1. Mulai disusupi kisah-kisah Israiliyat. Yang kedua, masih dalam bentuk ilmu yang diajarkan langsung ataupun periwayatan seperti corak yang ada pada zaman sahabat. Walaupun pada masa ini lebih kepada periwayatan individu-individu di mana setiap kota mempunyai sumber ataupun imam masing-masing. Yang ketiga, tampak mulai muncul bibit-bibit perbedaan mazhab. Yang keempat, mulai dikenal perbedaan-perbedaan tafsir yang sebelumnya tidak dikenal di periode sahabat. Sejarah perkembangan ilmu tafsir periode ketiga. Tafsir memasuki zaman kodifikasi. Periode ini dimulai di akhir pemerintahan Bani Umayyah dan awal masa pemerintahan Abbasiyah. Demikianlah tafsir berkembang dan kitab-kitab yang dikarang mulai menampakkan aliran-aliran yang berbeda-beda. Istilah-istilah ilmiah mulai terbakukan di dalam ungkapan-ungkapan Al-Quran. Hingga akhirnya tampaklah warna filsafat dan sains dalam khazanah tafsir. Begitu pula gaya sufi dan berbagai aliran dan sekte mulai tampak dengan jelas. Bagaimanapun, sejak dari abad pertama sampai abad ketiga Hijriah, dari berbagai kitab tafsir Al-Quran, belum ada yang memuat tafsir Al-Quran secara utuh. Penafsiran Al-Quran secara keseluruhan baru bermula pada abad keempat Hijriah. Ini pertama kalinya dipelopori oleh Ibnu Jarir Al-Tabari yang menulis Jami Al-Bayan fi Tafsir Al-Quran. Di dalam karyanya, Al-Imam Tabari mengumpulkan berita dari para pendahulunya yang berkaitan dengan Al-Quran. Beliau menggunakan sistem isnad untuk menafsirkan Al-Quran dengan tujuan agar penafsiran itu tidak sewenang-wenang dan tetap bersandar kepada penafsiran yang dapat dipertanggungjawabkan. Sejarah perkembangan ilmu tafsir yang keempat atau periode keempat, yaitu periode tafsir zaman modern. Periode ini mempunyai karakteristik yang sangat berbeda dengan periode-periode tafsir sebelumnya. Karakter dan ciri utama periode ini adalah perhatiannya yang besar terhadap permasalahan manusia modern dan penyelesaiannya. Ketika mencoba menghubungkan berbagai permasalahan dalam Al-Quran dengan arus pemikiran semasa mufasir terdahulu, kebanyakannya hanya menggunakan pendekatan teori dan pemikiran, sehingga yang muncul kemudian adalah terhad kepada pertentangan pemikiran. Berbeda dengan mufasir modern, mereka banyak menggunakan pendekatan praktikal dan langsung kepada permasalahan serta penyelesaiannya. Salah satu ciri dan gaya penafsiran periode ini juga adalah sedikitnya perhatian mereka dalam mengupas ayat dari sudut bahasa dan sastra, sebaliknya langsung kepada tujuan serta pengajaran sesebuah ayat. Materi selanjutnya tentang aliran penafsiran. Para intelektual Islam modern lebih tertarik dengan upaya menjelaskan nilai-nilai Al-Quran secara kemasyarakatan
demi mengukuhkan akidah dan Al-Quran untuk kehidupan masyarakat manusia sesuai dengan perbedaan generasi dan daerahnya. Kenyataan ini terungkap dalam dua aliran penafsiran di abad modern ini, yaitu pertama, aliran yang berkeinginan menghidupkan kembali pemahaman sosial kemasyarakatan dalam tafsir Al-Quran. Tujuan mereka adalah mencapai standar Islam yang dapat digunakan para intelektual Islam dalam menetapkan hukum bagi nilai-nilai baru yang datang dari luar dan mengambil manfaatnya, serta menapisnya tanpa harus mengunci diri dari perkembangan dunia modern. Yang kedua, aliran yang mempunyai corak menghubungkan teori-teori sains modern dengan teks Al-Quran. Tujuannya adalah menghimpun dan menyatukan keempat identiti peradaban Muslim setelah sebelumnya terpecah belah. Inilah yang kemudian dikenal dengan nama corak tafsir saintifik. Terima kasih. Kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.